Halo Sobat Resmi, perkenalkan saya Halim, saya dari Divisi Sekretaris Direksi. Posisi saya sebagai Personal Assistant Project dan dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajar mengenai K3. K3 itu apa sih? Yaitu K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, pengertian dasarnya itu apa sih yang dimaksud dengan K3? Nah, K3 ini mempunyai arti suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin kebutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Nah, syarat-syarat penerapan K3 ini ada beberapa poin nih, ada 9 poin yang akan saya terangkan. Dalam penerapannya, K3 itu yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. Yang kedua, mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran. Yang ketiga, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Yang keempat, memberi jalur evaluasi keadaan darurat. 5. Penerangan yang cukup sesuai. Kemudian mencegah tekanan aliran listrik berbahaya. Nah, yang poin yang ke-7 sampai 8 yaitu adalah mengamankan dan melihat segala jenis bangunan, kemudian suhu dan kelembapan udara yang baik, serta yang poin terakhir adalah penanganan yang cukup dan sesuai. Nah, ada terkait dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam suatu K3 atau K3 keselamatan ya, kesehatan dan keselamatan kerja. Apa sih unsur yang harus dipenuhi? Karena apa? Suatu tempat kerja itu di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha. Adanya tenaga kerja dan kecelakaan kerja dapat dibedakan menjadi kecelakaan yang disebabkan pertama, mesin, alat angkutan, peralatan kerja, bahan kimia, lingkungan kerja, dan penyebab lainnya. Itu yang memuliakan unsur yang harus dipenuhi pada penerapan K3 dalam suatu perusahaan maupun dalam suatu industri. Nah, dasar hukum K3 ini terdiri dari berbagai macam level peraturan seperti dicantumkan dalam Undang-Undang 45 juga dan Undang-Undang tahun 1970, peraturan pemerintah, peraturan presiden, bahkan sampai peraturan daerah provinsi serta peraturan daerah kabupaten dan kota. Itu tujuan utama dari penerapan K3. K3 itu adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970, yaitu melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja gitu. Dan sasaran K3 secara hukum nasionalnya itu adalah yang pertama, menjamin keselamatan kerja dan orang lain. Yang kedua, menjamin keamanan peralatan yang digunakan. Yang ketiga adalah menjamin produksi. Nah, manfaat K3 ini itu juga berdasarkan untuk bagus juga untuk seorang pekerja, bahkan baik untuk suatu usaha. Manfaat K3 untuk pekerja pertama, pekerja ini memahami bahaya dan risiko dari pekerjaan. Yang kedua, pekerja memahami tindakan pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan. Yang ketiga, pekerja juga memahami hak kewajibannya khususnya dalam peraturan terkait dengan keselamatan dan keselamatannya. Dan aspek perhubungan dalam high casualty itu juga tercantum dalam K3 ya, gitu. Tenaga kerja dari suatu jenis dengan keahlian dan peralatan yang sudah berbahaya digunakan itu juga harus diperhatikan dalam K3. Nah, ada juga beberapa yang berkaitan dengan K3 ini, salah satunya memang hal terkait dengan faktor-faktor lingkungan ya, yang berlimpah dengan bersinggungan dengan fisik, biologi, kimiawi maupun juga sosial. Terlebih juga dalam proses produksi itu setiap manufaktur perusahaan ataupun produksi dari suatu pabrik itu juga akan berpengaruh dari suatu yang namanya K3 gitu, apalagi dengan karakteristik dan sifat pekerjaan. Itu juga masuk dalam teknologi dan metodologi juga. Nah, K3 ini mempunyai dasar hukum juga. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerjanya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang ketiga adalah Persatuan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan. Nah, maka dari itu, pentingnya K3 ini dalam suatu pekerjaan dan dalam pekerjaan itu sangat penting. Dan itu juga menjadi tolak ukur dari suatu manajemen suatu perusahaan diterapkan untuk semua pekerja, bahkan dari untuk level produksi sampai dengan manajemen kantor. Karena sih jadi gini, ada beberapa istilahan keselamatan dan kesehatan kerja atau bermacam-macam itu menyebab apa ya, perusahaan
itu akan memberikan reward bahkan untuk apabila si K3 ini berjalan dengan baik. Nah, intinya itu. Ada juga untuk program jaminan kecelakaan kerja. Itu juga sering disebut dengan kata JKK. Itu adalah suatu program pemerintah dan pemberi kerja dengan tujuan memberi kepastian jaminan pelayanan dan santunan apabila jaminan pelayanan dan santunan itu mengalami kecelakaan saat melakukan tugas pekerjaan. Walau itu juga berkaitan dengan semua penyakit ya, apabila suatu pekerja itu mengalami sakit atau maksudnya dalam artian suatu pekerjaan ini menyebabkan penyakit pada pekerjaan, itu akan ada jaminan. Fungsi manajemen K3 ini sudah itu meliputi dari perencanaan, pengorganisasian, kemudian pergerakan, dan pelayanan dan informasi. Tujuan sistem manajemen K3 yaitu adalah yang pertama adalah terciptanya sistem K3 tempat kerja yang melibatkan segala pihak sehingga dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Dan itu dari penjelasan singkat saya. Tiga yang pentingnya K3 untuk diterapkan di manajemen perusahaan maupun di segala aspek kehidupan yang berkaitan dengan kehidupan personal maupun ke masyarakat gitu. Sekian dari saya untuk materi pembelajaran pertama ini. Nah, nextnya kita akan belajar tentang hal yang lebih menarik kembali, dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. Bye bye.